Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pesawat dari udara ke darat atau yang kita sebut landing, maka kecepatan pesawat itu akan menurun dengan dengan pengurangan yang sama tiap detiknya. Jadi pesawat ini melakukan gerakan lurus berubah beraturan atau GLBB yang diperlambat. Nah, pada materi ini akan membahas tentang GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat itu dipelajari pada bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada GLBB itu termasuk materi gerak benda. Jadi untuk mempelajari GLBB diperlambat, kalian khususnya anak-anakku SMP kelas 8 ya, jadi harus memahami dulu materi tentang pengertian gerak, jenis gerak benda, gerak lurus, jenis gerak lurus, besaran gerak lurus, GLBB dipercepat, dan sekarang GLBB diperlambat. Kalau kalian langsung mempelajari GLBB diperlambat, tidak mempelajari dari awal, jadi percuma saja, nanti malah tambah bingung. Jadi untuk membantu mempermudah memahami GLBB diperlambat, saya tekankan lagi, mempelajari dari awal. Kalian bisa mempelajari ulang materi-materi sebelum GLBB itu sudah ditayangkan di channel Tutor Online. Silahkan buka lagi untuk membantu mempermudah memahami GLBB diperlambat. Oke, kita masuk materi GLBB diperlambat. Sebelumnya GLBB itu kan gerak lurus berubah beraturan. Jadi pengertian gerak itu sendiri adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Jadi gerak benda adalah suatu titik acuan terhadap benda lain dan berubah posisi. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik itu perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Kemudian jenis gerak benda menurut bentuk lintasannya itu ada gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Untuk SMP hanya mempelajari gerak lurus, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, misalkan ini ada benda dalam kenyataannya benda itu kan bergerak tidak harus garis lurus, tidak harus dalam bentuk lurus, tapi ada juga yang tidak lurus, ada juga yang lurus. Ini yang sesuai yang akan kita bahas. Nah, untuk gerak lurus itu mempunyai kecepatan tertentu ya, saya terangkan lagi. Jadi untuk gerak lurus mempunyai kecepatan tertentu, di mana benda yang bergerak lurus beraturan itu mempunyai kecepatan tetap. Jadi benda kalau mempunyai kecepatannya tetap, maka benda itu bergerak lurus beraturan yang disebut GLB ya. Kemudian kalau benda yang bergerak ini mempunyai kecepatan yang berubah, tapi berubahnya secara beraturan, disebut GLBB. Kemudian untuk GLBB itu sendiri kan kecepatannya berubah nih. Jadi ada yang kecepatannya itu bertambah dari setiap satuan waktu, yang mana disebut GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah setiap satuan waktu. Tapi ada juga ya pengurangan kecepatan setiap satuan waktu yang disebut GLBB diperlambat. Nah, inilah yang akan kita bahas, GLBB diperlambat. Gerak
lurus berubah beraturan atau khususnya GLBB diperlambat. Oke. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu kan artinya dalam gerak lurus tersebut itu ada yang berubah, tapi berubahnya beraturan. Saya ingatkan sekali lagi, yang berubah beraturan adalah kecepatannya tiap detik dan konstan. Bisa juga yang berubah beraturan itu adalah kecepatannya tiap jam dan konstan. Cuma kalau detik itu gandengannya dengan meter, tapi kalau menggunakan jam itu dengan kilometer. Intinya bersifat konstan berubahnya itu ya. Nah, baik itu bertambah besar maupun bertambah kecil. Kalau kecepatannya bertambah berarti termasuk GLBB dipercepat. Kalau kecepatannya berkurang, menurun, berarti GLBB diperlambat. Di mana selisih antara kecepatan akhir dan awal itu tiap satuan waktu itu sama, tetap, jadi konstan. Di mana selisih kecepatan akhir dan kecepatan awal, V biasanya disebut VT dengan V0 pada setiap detiknya itu disebut percepatan. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan atau tetap. Oke, kalau melihat contoh di sini, misalkan benda kendaraan ya berangkat dari titik awal. Ini ada 3 contoh dari titik awal. Titik awal pada jam yang awal, berarti di situ kendaraan masih diam, belum start, belum berangkat. Itu kecepatannya masih 0 km per jam. Kemudian menuju ke desa berikutnya yaitu Beron, 1 jam berikutnya kecepatan 20 km per jam. Kemudian berlanjut ke Janti, itu kecepatannya 20 km per jam. Dari Janti ke Kemuning juga sama, jadi kecepatannya tetap ya, tetap. Ini disebut apa? Tentunya kalian pasti tahu kalau kecepatannya tetap adalah GLB. Yang berikutnya kendaraan dari titik awal ya, pada waktu awal itu menggunakan jam awal itu 0 km per jam. Kemudian menuju ke Beron itu dengan kecepatan 20 km per jam. Begitu sampai Janti agak dipercepat ya, dipercepat jadi 30 km per jam. Kemudian dari Janti juga dipercepat lagi, nah menjadi 40 km per jam, jadi kecepatannya bertambah ya. Dengan demikian, kalau kecepatannya bertambah tapi beraturan, bertambahnya 10 km per jam, 10 km per jam, berarti termasuk GLBB di percepat. Sebaliknya, yang ketiga ini ya, yang ketiga ini awalnya kendaraan itu berjalan dengan kecepatan 50 km per jam, kemudian menuju ke desa berikutnya turun menjadi 40 km per jam, berarti turun 10 km per jam. Kemudian lagi ke titik berikutnya yaitu ke desa berikutnya, turun lagi 30 km per jam. Jadi per jamnya itu turun 10 km per jam dan seterusnya. Berarti ini mengalami penurunan nanti sampai 0. Kayak dari desa Jati ke Kemuning ya, beranjak ke desa berikutnya turun
20 km per jam. Nah, apabila ini direkam terus, maka nanti kendaraan itu akan berhenti. Berarti ini adalah GLBB diperlambat. Oke, yang akan kita bahaskan ini ya. Jadi di GLBB ada perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Selisih perubahan kecepatan per satuan waktu, besar kecepatannya itu sama. Nah, selisih perubahan kecepatan per satuan waktu ini disebut percepatan. Simbolnya A. Kalau dalam GLBB ya, kalau pengurangan itu perlambatan, simbolnya sama A. Oke, kita lebih ke GLBB diperlambat ya. Ini misalkan kendaraan bergerak dengan perlambatan 10 meter per sekon ya, 10 meter per sekon. Nah, awalnya kendaraan berjalan dengan kecepatan 50 meter per sekon. Karena mau berhenti, dia sudah punya ancang-ancang, kecepatannya dikurangi, dilambatkan 1 detik berikutnya menjadi 40 meter per sekon. Jadi pada T1 ya, 1 menit berikutnya setelah detik awal itu menjadi 40 meter per sekon ini ya. Kemudian pada detik kedua ya, pada detik kedua menjadi 30 meter per sekon kecepatannya. Detik kedua, terus kemudian pada detik ketiga lambat lagi, semakin lambat menjadi 20 meter per sekon. Detik keempat berarti mobil atau kendaraan itu bergerak sampai detik keempat ya, itu 10 meter per sekon sampai berhenti, yaitu detik kelima menjadi 0 meter per sekon, mobil berhenti. Jadi di sini ada pengurangan kecepatan. Pengurangannya berapa? Tiap sekonnya 10 meter per sekon. Itu namanya perlambatannya 10 meter per sekon. Jadi detik awal atau 0 detik ya, itu punya kecepatan awal 50 meter per sekon. Kemudian detik pertama 40 meter per sekon, detik kedua 30 meter per sekon. Kendaraan bergerak dengan kecepatan semakin waktu bertambah semakin turun, akhirnya sampai berhenti, yaitu menjadi kecepatan 0 meter per sekon. Nah, jadi kecepatannya menurun sesuai nilai perlambatan. Kecepatannya semakin lama semakin kecil dan akhirnya nanti 0 dan kendaraan berhenti. Kalau 0 kan berarti berhenti, diam. Nah, dengan demikian disebut GLBB diperlambat. Apa itu? Gerak lurus yang kecepatannya selalu berkurang secara berurutan setiap detiknya. Gitu ya. Nah, bisa direkam melalui ticker timer. Ya, bisa direkam melalui ticker timer gerakan GLBB untuk mengetahui jarak antar titik dari rekaman ticker timer, di mana antar titik itu menunjukkan jarak dari ketukan ticker timer. Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara membacanya ticker timer? Kalau arah gerak benda ke kiri, maka bacanya dari kanan. Perhatikan yang gambar 1 ya, itu gambar ketukan ticker timer, jarak antar titik sama, itu menunjukkan kecepatannya sama ya. Itu kalau gerak lurus beraturan. Sebaliknya kalau diperlambat, jadi bacanya dari kanan, diperlambat, maka
yang awalnya renggang kemudian menjadi apa, ini rengket, itu diperlambat. Sebaliknya kalau dipercepat, yang awalnya rengket, titik-titiknya rengket kemudian menjadi melebar, itu karena apa? Dipercepat. Itu ya, itu cara membaca ticker timer. Nah, bisa kalian lihat ini arah geraknya ke kanan, berarti kita bacanya dari kiri. Kalau yang gambar satu sudah pasti jarak antar titik sama, berarti kecepatannya sama GLB. Perhatikan dipercepat, lihat dari yang kalau ini arah ke kanan kita membacanya dari kiri, dipercepat ya. Jadi yang geraknya awalnya apa itu rengket menjadi apa, renggang ya. Nah, itu dipercepat. Sebaliknya yang diperlambat demikian, yang awalnya apa renggang kemudian menjadi rengket, atau rengket menjadi renggang. Itu cara membaca ketukan ticker timer. Kalau ini tanpa adanya lambang arah, berarti kita tetap bacanya dari kanan gitu ya. Gerak bendanya dianggap gerak bendanya ke kiri. Nah, adapun grafik GLBB diperlambat adalah sebagai berikut. Pertama adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada GLBB diperlambat. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu sebagai waktunya, sumbu Y sebagai kecepatannya. Diperlambat, kecepatannya menurun berarti ya. Ya kan? Dari waktu ke waktu kecepatannya menurun, maka grafiknya ini juga menurun. Karena dari waktu ke waktu V-nya kecil, menurun, semakin kecil. Sekarang hubungan antara jarak dengan waktu ya, hubungan antara jarak dengan waktu pada GLBB diperlambat. Sumbu Y, sumbu X, sumbu Y itu sebagai jaraknya S, sumbu T sebagai waktunya. Nah, kalian tahu bahwa untuk jaraknya ya, semakin tambah waktu, maka yang awalnya tinggi, nilainya tinggi, maka akan menurun. Itu ya. Karena apa? Jaraknya semakin menurun. Itu grafik hubungan jarak dan waktu pada GLBB diperlambat. Jadi semakin kalau di ketukan ticker timer itu jarak antar titik semakin dekat. Itu ya. Itu untuk GLBB diperlambat. Jaraknya semakin kecil maka kan semakin menurun. Itu grafiknya awalnya. Nah, kalau diperlambat kan kita berangkat dari yang besar dulu, dari yang misalnya dari kita, kalau dihitung dari awal, namanya kendaraan kan pasti berangkat dari 0 kemudian sampai kecepatan tinggi, kemudian menurun dengan jarak yang tinggi, kemudian menurun. Nah, itulah grafik hubungan jarak dengan antara waktu, jarak dengan waktu. Jadi ciri-ciri GLBB diperlambat adalah kecepatan awal atau disebut V0 ya, lebih besar dari kecepatan akhir. Sudah pasti terdapat perlambatan.
kecepatannya berkurang setiap satuan waktu. Adapun persamaannya adalah ini, dimana V0 adalah kecepatan awal, Vt kecepatan pada saat T detik, S jarak yang ditempuh pada saat bergerak T detik, A-nya percepatan, T-nya waktu. Itu ya. Nah, ini saya tunjukkan karena kalian sudah di gerak benda itu saya sudah mengeluarkan video-video dari awal ya, dari mulai arti gerak, jenis gerak sampai GLBP diperlambat ya. Ini saya tunjukkan untuk perbandingan grafik GLB, grafik GLBP dipercepat, grafik GLBP diperlambat, supaya kalian bisa ada membandingkan grafik GLB dengan GLBP diperlambat dan dipercepat, GLBP diperlambat dengan GLBP dipercepat, bisa kalian bandingkan itu ya. Oke, itu tentang GLBP diperlambat. Untuk soal menyusul tunggu pada video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.